Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pemuaian zat. Oke, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, silahkan yang belum subscribe dulu, like, dan bagi yang sudah cukup like saja. Terima kasih. Oke, sekarang kita membahas tentang pemuaian zat. Kita membahas ada pemuaian zat padat, B pemuaian zat cair, C pemuaian zat gas, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita membahas tentang pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat. Zat padat mengalami pemuaian ke segala arah. Zat padat yang ukuran lebar dan tingginya relatif kecil dianggap hanya melakukan pemuaian panjang. Zat padat yang memiliki ketebalan relatif kecil dianggap mengalami pemuaian luas. Benda dengan ukuran tertentu mengalami pemuaian volume. Klik tombol next untuk mengetahui pemuaian panjang hingga pemuaian volume. Pemuaian panjang. Kawat yang memiliki ukuran panjang relatif besar mengalami pemuaian panjang. Pertambahan panjang tersebut sebanding dengan panjang kawat mula-mula. Perubahan atau kenaikan suhu kawat dan jenis kawat. Ini sebuah kawat yang dipanasi. Akan mengalami pertambahan panjang ini, delta L. Pertama, L0 dipanasi menjadi tambah delta L. Jadi delta L adalah dirumuskan L min L0. L itu panjang akhir, L0 panjang awal. Sama dengan L0 kali alfa kali delta T, atau L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T kurung tutup. L adalah panjang akhir benda setelah dipanaskan. R0 adalah panjang awal benda. Delta T adalah perubahan suhu. Delta L adalah perubahan panjang. Dan alfa adalah koefisien muai panjang. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat. Zat padat mengalami pemuaian ke segala arah. Zat padat yang ukuran lebar dan tingginya relatif kecil dianggap hanya melakukan pemuaian panjang. Zat padat yang memiliki ketebalan relatif kecil dianggap mengalami pemuaian luas. Benda dengan ukuran tertentu mengalami pemuaian volume. Pemuaian panjang. Setiap benda dapat memuai. Namun pemuaian yang terjadi tergantung pada jenis benda. Ada benda yang memuai dengan cepat, ada pula yang lambat. Sifat ini tergantung dari koefisien muai panjang atau alfa. Koefisien muai panjang benda dapat dihitung dengan rumus alfa sama dengan delta L atau pertambahan panjang dibagi L0 per delta T. L0 kali delta T. Alfa sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. L adalah
panjang akhir benda setelah dipanaskan. Alfa adalah koefisien muai panjang benda. L0 adalah panjang awal benda. Delta L adalah perubahan panjang. Delta T adalah perubahan suhu. Pemuaian panjang. Koefisien muai panjang adalah angka yang menyatakan pertambahan panjang setiap satu satuan panjang zat apabila suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Jadi alfa sama dengan 1 per derajat Celcius. Ini koefisien muai panjang beberapa zat. Ternyata setiap zat memiliki angka muai panjang yang berbeda-beda. Timah hitam paling besar ya, sampai ke bawah ini angka muainya paling kecil. Pemuaian luas. Pemuaian luas. Ini sebuah benda dipanasi. Lebarnya tambah, panjangnya juga tambah. Nah, berapa panjangnya? Ini delta P, ini delta L. L itu lebar. Pemuaian luas sebuah pelat logam tipis berbentuk persegi panjang yang dipanaskan akan mengalami muai luas. Benda persegi panjang mengalami dua pemuaian, yaitu pemuaian panjang dan pemuaian lebar. Pertambahan luas dituliskan secara matematis. Delta A, ini delta luas ya, sama dengan A-A0 sama dengan A0 kali beta kali delta T, atau A sama dengan A0 kali dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T, kurung tutup. A adalah luas akhir benda setelah dipanaskan. A0 adalah luas awal benda. Delta T adalah perubahan suhu. Beta adalah koefisien muai luas benda, dan delta A adalah perubahan luas. Sekarang pemuaian volume. Pemuaian volume. Pemuaian volume. Besi yang berbentuk bangun ruang mengalami pemuaian volume. Misalnya, sebuah balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, karena volume merupakan perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi. Pertambahan pemuaian volume dituliskan secara matematis dengan rumus delta V sama dengan V dikurangi V0, sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Ini dibaca gamma. Atau V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T. V itu volume akhir benda setelah dipanaskan. V0 volume awal benda. Delta T perubahan suhu. Gamma koefisien muai volume benda. Delta V sama dengan perubahan volume. Gamma itu karena ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti gamma itu 3 kali alfa. Kalau beta luas, panjang kali lebar, berarti 2 kali alfa. Cukup sekian, jelas ya. Kita lanjutkan nanti. Sekarang kita akan membahas tentang pemuaian zat. Pengertian pemuaian zat. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran zat karena pengaruh perubahan suhu.
Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Ukuran awal, kenaikan suhu, dan jenis zat. Macam-macam pemuaian zat: pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian gas. Sekarang kita akan membahas secara khusus pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh 1. Panjang awal benda atau L0, perubahan suhu atau delta T, koefisien muai panjang bahan atau alfa. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Ini alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang adalah alat Muschenbroek. Ini namanya Muschenbroek. Ini spiritus dipanasi. Ini kalau batang besi ini dipanaskan maka akan memuai. Kalau memuainya paling cepat berarti nanti jarumnya akan bergeser paling cepat. Ini batangnya macam-macam, ada kuningan, ada besi, ada tembaga misalnya. Nanti yang paling cepat memuai, jarumnya akan lebih cepat naik ke atas. Oke, lanjutkan. Ini sebuah batang besi dipanaskan. Nah, panjang pertama segini, dipanaskan jadi segini, maka nanti mengalami pertambahan panjang ini delta L, panjang akhir dikurangi panjang awal. Cukup jelas ya, panjang akhir dikurangi panjang awal itu delta L. Maka dirumuskan secara matematis pertambahan panjang adalah delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Delta L sama dengan pertambahan panjang, satuannya meter. Alfa koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius atau K. L0 adalah panjang awal, satuannya meter. Delta T adalah perubahan suhu. L sama dengan L0 plus delta L, ya kan? Panjang akhir adalah panjang awal kurangi pertambahan panjang. Dengan memasukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, maka didapatkan panjang batang setelah dipanaskan adalah L sama dengan L0 kalikan dalam kurung 1 ditambah alfa delta T. Delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke. Ini gambar muai luas. Ini gambar muai volume. Pemuaian volume. Ini tadi panjang ya, sekarang meluas. Pemuaian luas secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Delta A sama dengan beta kali A kali delta T. A0 ya. Dengan keterangan A0 adalah luas awal meter persegi. Delta A adalah pertambahan luas atau satuannya meter persegi. Beta adalah koefisien muai luas. Satuannya per derajat Celcius. Beta sama dengan 2 kali alfa. Kenapa?
Karena panjang kali lebar ya, panjang kali lebar berarti 2 kali muai panjang. Cukup jelas ya. Delta T adalah perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius atau K. Maka dirumuskan A sama dengan A0 ditambah delta A. A itu panjang akhir, A0 itu panjang awal. A itu luas akhir, A0 itu luas awal, delta A adalah pertambahan luas. Dengan memasukkan persamaan 1 dan ke dalam persamaan 2, maka didapatkan luas benda setelah dipanaskan adalah, dicatat ya, A sama dengan A0 kali 1 ditambah beta kali delta T. Nah, sekarang muai volume. Kalau muai volume dirumuskan secara matematis, dirumuskan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, dengan V0 sama dengan volume awal, satuannya meter kubik, delta V pertambahan volume, satuannya meter kubik, gamma sama dengan koefisien muai luas, satuannya per derajat Celcius atau per K. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Kenapa kok 3 kali alfa? Karena panjang kali lebar kali tinggi. Delta T adalah perubahan suhu. Satuannya per derajat Celcius atau K. Derajat Celcius atau K. Volume sama dengan V0 plus delta V. Dengan memasukkan persamaan 1 ke 2, maka diperoleh volume benda setelah dipanaskan adalah V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 plus gamma kali delta T. Sekarang kita lihat penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok rel kereta api mesti ada sambungan begini? Ada celahnya, kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Jawabannya adalah karena untuk memberikan muai ruang. Ini muai volume. Ya, muai panjang juga ya. Kalau tidak ada ruang, bisa bengkok-bengkok. Oke, cukup jelas ya. Sekarang pemasangan kaca jendela atau pintu dibuat bercelah. Kenapa? Ini ada jendela nih. Ya, karena kalau panas supaya tidak pecah. Kemudian jembatan yang terbuat dari besi atau logam, kenapa dibuat bercelah? Karena kalau panas, kalau kena siang matahari, kena cahaya matahari, tidak melengkung. Nomor 4, kawat telepon. Kenapa kawat telepon ataupun kawat listrik dipasang kendur? Ya, karena siapa yang bisa? Karena memberi ruang untuk memuai. Kalau siang karena memuai mengendur. Kalau malam kan mengkerut, bisa putus nanti ya. Oke, lanjutkan. Keping bimetal. Apa itu keping bimetal? Keping bimetal itu 2 logam yang angka muainya berbeda. Ini A, setelah dipanasi melengkung, dan seterusnya. Keterangan, pada suhu normal bimetal lurus. Pada saat bimetal dipanaskan melengkung ke arah logam yang muainya panjang lebih kecil. Ya, angka muainya lebih kecil. Ini yang angka muainya besar, yang di atas. Ini yang kecilnya di bawah. Ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang angka muainya lebih besar. Ini ya, saya ulangi. Ini bimetal terbuat dari 2 logam yang angka muainya berbeda.
Kalau keadaan biasa normal ini lurus. Tapi kalau dipanaskan kok melengkung begini. Kenapa? Jawabannya adalah karena yang hitam, yang atas ini angka muainya lebih besar sehingga melengkung ke arah yang angka muainya kecil. Ya, betul. Sekarang kalau bimetal didinginkan, melengkung kemana? Kalau didinginkan yang angka muai panjangnya besar cepat sekali mengkerut. Nah, maka kalau didinginkan melengkung ke arah yang angka muainya besar. Iya, betul. Sekarang ini pemuaian pada zat cair, ini yang ada aneh. Pada zat cair itu ini kita bisa praktek nih, asik nih. Dulu saya pernah praktek bersama anak-anak. Ternyata pada air itu pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, volume air kalau dipanaskan malah menyusut. Tapi kalau didinginkan malah memuai. Ini khusus pada suhu 0 sampai 4. Kalau dipanaskan menyusut, kalau didinginkan memuai. Peristiwa ini namanya anomali air atau keanehan air pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Oke, lanjut ya. Sampai di sini dulu. Cukup jelas ya. Sekarang kita latihan soal. Nih, sebuah besi pertama 100 cm telah dipanaskan menjadi 100,17 cm. Berarti pertambahan panjangnya berapa? Ya, LT dikurangi L0, 0,17. Betul. Tambahan panjang dari 100 cm maka jika dipanaskan adalah 0,17. Cukup jelas ya. Tambah panjang dari 100 cm tambahkan jika dipanaskan 100 alfanya 1 tambah panjang 1. Jadi tambahan panjang dari setiap senti dipanaskan 1 derajat Celcius. Alfa sama dengan LT min L0 dibagi L0 kali delta T. Alfa sama dengan koefisien muai panjang, L0 sama dengan panjang mula-mula, LT sama dengan panjang setelah dipanaskan, delta T selisih suhu. Ini kereta api ya. Kalau siang angka ini ruangnya sempit, kalau malam ini lebar. Ini bimetal. Kalau dipanaskan memuai kemana? Ke arah yang angka muainya kecil. Nah, ini kalau dipanaskan ke ini lampu ya. Itu lampu sen ternyata terbuat dari bimetal. Lanjut ya. Ini bimetal.
Kalau disambungkan listrik, nih, kalau sudah panas memuai maka melengkung ke bawah, kalau dingin nyambung lagi, dan seterusnya. Oke, cukup sekian dulu, silahkan dipelajari, nanti kita akan latihan soal. Terima kasih.